Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Walladzi idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya perjelas lagi bahwa kita itu tidak lepas dari senang dan susah, dan di dalamnya juga ada duka. Tetapi sebagai hamba Allah, meloki jamanya masuk saya, Allah tetap maha kuasa. Dia kurang kuasa Allah. Maka kita sebagai hamba wajib bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus pada malam hari ini kita melaksanakan takziah atau datak angka hibur keluarga, mendoakan keluarga termasuk almarhum. Mudah-mudahan harapannya beliau yang sudah mendahului kita ini dimudahkan urusannya oleh Allah semuanya. Sehingga urusannya misalnya sekamar pengalatan, termasuk urusan nasi bawa mungkar dan nakir, insya Allah. Dapat kita kirimkan doa lagi. Bayangkan kalau ayat-ayat kita baca di malam dan di Jumat, nah pemanyama kasih luar biasa. Kita ini malam memberikan kekuatan sabah. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam ia rodot cilin atau matewe lebih hebat pendengarannya daripada orang hidup. Ia rumatan atau matewe lebih tajam daripada orang hidup. Maka itulah sebabnya tidak boleh kita menyebut-nyebut jeleknya orang mati. Dan wadi ipopojanya selalu baiknya supaya dia baik terus, dia dapat tiba. Ya kung kajana harus kita singkirkan jana, tapi selalu kita bicarakan yang baik. Jamaah ta'asyiah rahimakumullah. Jadi itulah kita sebagai hamba Allah, mari kita selalu bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita semua. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Sayyidil Mursalin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, suri teladan, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai hamba Allah yang senantiasa melindungi umatnya ini untuk akhiratnya. Sahabat satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat nanti adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita senantiasa bersalawat kepada-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kuma bicara mati kita. Luar biasa sahabat. Biasa ya upau ko engkau mata siapa? Ibu, nah bicara matu matewe, mata uki cinampa. Tapi ko lisu ni mato kan setannya godaki. Ya lupa sih. Maka itulah sebabnya yang kita harus lawan dalam hidup kita ini, bagaimana kita selalu bersiap. Nasaba iya makokwe, dia nerisam maka ada malasa gatau, dia gana malasa, pokoknya pemilu di pengalatan lagi. Tapi tanya persoalan lagi pengalatan, saja mungkin gak? Engkau mau gak bersiap apa? Gatau? Gampang niro, biasa tuh makanya kan kita semua akan mati cucu. Tapi kira-kira saja mau siapa pun mungkar nakir. So pasti terjadi. Apala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, Al-Qur'an. Muasa ni gale mulimtan ma to ke kubur. Wa husila ma fis sudur.
Nucana mana agak kurang punya, itana mana kikun. Nah pasti terjadi na sa pengalatan makan. Makanya sekarang ini angka si sangadiwan ni Ustaz ini boleh mantar atau malasa ini tuh mati. Coba. Jadi tidak ada lagi bilang malasa, jadi nama malasa penting saja lagi. Ini waktu dari pasadia, lagi pasadia. Aja kami di tasadia, melatu kiki matu, apa yang kita mendapat? Allah mengatakan berfirman dalam Quran, kalau dia sudah datang itu, yauma la yanfa'u malu wala banuna. Tidak ada lagi gunanya harta benda, tidak ada lagi gunanya harta anak-anak kita, semua tidak berguna. Tinggal apa? Tinggal kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang pernah kita lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahim, kata Allah. Setiap kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kamu lakukan selama hidup itu. Ya masyarakat biasa cuma tahu kicin nampak, tapi pura dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita bahas apa yang harus kita siapkan, terlebih dahulu saya ingatkan bahwa al-mautu babun wa kullukum dakhiluha. Jadi mati itu adalah pintu. Bawangan, pintu. Ya gomelo kimita pahala, atau mati kita. Ya gomelo kimita rupanya Nabi Muhammad SAW, mati kita. Melo kimita rupanya apa rupanya setangi, mati kita. Harus kita lewati dulu pintu. Kenapa? Nah sebab memang manusia ini berputar lagi ke Allah Ta'ala. Inilah yang harus kita paham, baca ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sabak ia matulilik Pak sebenarnya itu. Matulilik. Pertama-tama kita berada di alam Lauhin Mahfuz, alam azali. Nataru ukur pun Allah Ta'ala nyawata, rohta. Terjadi peristiwa nikah laki-laki dan perempuan. 4 bulan 10 hari nakiri pun Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nabatami watan yang dota. Ia natu nabias mapat ia kupatapula di 10 sura. Mapat di watan nama kumresa Pak. Mulai ini menggulang itu anak dia. Beri pasit di galai. Tuh. Berputar kita. Masuk di rahim ibu kita. Bikin perjanjian sebelum kita dikeluarkan oleh Allah diciptakan, maka kita bikin perjanjian kepada Allah. Okome si janji ni pengalata la puragema ni. Pau janji talor pengalata sumpata. Jadi dia kalau dia kata dia nama sampah jamaah tu, dia nama laksanakan kegiatan agama, merasa di sana. Itagi matu sumpata. Sebelum disatukan roh itu sama nanti itu ketika Allah cabut nyawa kita. Alastu birakbikum qalu bala syahidna. Minum ko janji masuk ko masuk ko mempertemukan Allah Ta'ala. Memilih ko sopo ko Allah Ta'ala. Qalu bala iya kalau ko sopo ko Allah Ta'ala. Pa'abawaihi bagi na din ang sampah jamaah tu anak-anak yan ay nasa ba indo ambo na nasa kung Allah Ta'ala pakuyo. Ate ko minum sampah jamaah indo ambo din ang sampah. Ternyata yang paling disiksa biasa nak lagi madoraka nak madoraka lebih madoraka patut madorna. Sabarin apa pun. Coba. Jadi ketika kita masuk di dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari, maganya sang rahim nasabah kasih sayang. Maganya sang rahim apa? Nasabah kiki jok endo, na pasti ikut juga anaknya di dalam. Pernah ke itu anak tak simpan dulu, naik buka dulu di pasar, simpan dulu, buka keluar. Tetap di bawah, pertama di kamar mandi, dia tuh, mandiri itu. Karena kita berada pada alam kasih sayang dan tidak ada dosa-dosanya itu. Berputar 9 bulan 10 hari masuk di dunia. Tapi di dunia Allah tidak menetapkan lagi, Allah tidak mau tahu, tidak kasih tahu. Dia nak pergi ke Allah Ta'ala. Ya ku alam azali nak pernah mau maka roh 9 bulan 10 hari keluar itu anak. Tapi di dunia dia sama apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Karena melo kinauji pung Allah Ta'ala, melo naita pung Allah Ta'ala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Maka itulah sebabnya Allah tidak mau kasih tahu. Upamu mati, kaya ko mati, diga jodohmu, sogi ko ga, kasiasi ko ga. Pokoknya kamu tidak boleh tahu. Maka itulah sebabnya kita berikhtiar. Berapa hari kita tidak tahu. Engkau tahu malas siratu, tahu nak apa? Engkau serapulon, engkau rupulon, engkau pitupuluh, engkau tahu kapan apa jadi mati. Kita tidak tahu. Tetapi yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjut sampai balik, ini yang harus diperhitungkan. Banyak. Nanti kita akan jelaskan kenapa kita diperhitungkan oleh Allah. Yang penting perjalanan tak dulu kita lihat. Setelah kita di dunia, baru kita diantar lagi oleh Allah menuju ke alam barzakh kubur, alam istirahat. Alam istirahat tapi sesanya kurang. Di alam istirahat ini kubur, kemudian begitu kiamat nanti diantar lagi kepada masyhad. Matuliki. Di pada masyhad baru kita diantar lagi ke akhirat. Disitulah kita ditimbang. Coba kita baca Quran surah Tahrim. Maka manusia di situ ditimbang amalnya. Ditimbang ya orang amal apa. Kemudian di alam terakhir pasadanya dua. Surga kayak gondroy. Neraka. Semua perjalanan hidup kita ini diatur dengan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah sebabnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqala fi akhirih la ilaha illallah dakhala jannah. Karena di alam penciptaan Allah menyebut kita dengan mengantar la ilaha illallah, maka kita otan endok la ilaha illallah, maka ini la ilaha illallah, asalaili la ilaha illallah, dituntut kita nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah sebabnya zikir tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah makanya kita man qala la ilaha illallah bi airihi dakhala jannah. Barang siapa yang menyebut kata la ilaha illallah cepatna nyawana, maka jaminannya adalah surga. Nah, bagaimana kita ini bisakah kita dapat? Wareki contoh dulu angka yasa dokter Sehingga sendiri Kamarudin. Ia ini petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ia zaman-zaman ni dokter Kamarudin Pak Ibu. Yang dirubah pengkatu malasa na doangannya. Yang kematian talking nih. Ini berubah tulisnya lah. Nah, tiba-tiba dia bermimpi. Naik angka di Cimakada coba kau tes si Jolo tahu rating. Mulai sekarang kau hitung berapa orang yang baca la ilaha illallah kau biar mati. Berapa tidak? Maka selama 10 tahun dia teliti sisa punara tahu, sisa pas 1000 orang, pas juga 10 tahun. Di antara 1000 orang yang meninggal dunia yang sebut nama Allah hanya 70 orang. 70 betul. Asirara tu dan 10 dia nak tahu ya sana pun Allah Ta'ala. Dari kira-kira macam ni akbar. Sebentar kita kasih tahu. Apa sebabnya mereka tidak bisa sebut. Termasuk guru ceramah di Sanggariwan di ketak siap ke sana lah. Ini kesal maklum ni ke sana. Ya, kawat. Karena itu semua harus kita siap. Makanya dirahasiakan umur kita supaya kita tidak memain. Maka nasi Allah Ta'ala, apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina amanu minkum. Muasanya gale mulelo kipas salama sementara belum nyata bagi kata Allah. Siapa di antara kita yang sudah diuji oleh Allah belum nyata? Maka di sinilah nanti akan diperlihatkan selama kita hidup di dunia apa yang kita lakukan. Nah sekarang kita lihat semua kata-kata sumpahnya Allah dalam Quran pasti masalah waktu. Coba lihat, yang paling banyak sumpahnya Allah dalam Quran adalah waktu. Pertama, waktuha demi waktu pagi. Baton niru agak mupati age rumurukmu eleh. Sebab engkau tahu dia sampai ada sumpah. Jadi Allah bersumpah demi waktu pagi saya akan tuntut kalian nanti kata Allah. Coba semua itu pasti waktu.
Wadduha wan nahar iza tajalla wal laili, waktu malam. Tapi paling banyak itu Allah bersumpah wal asr. Magai nasabah nareki waktu kong Allah Ta'ala masapa mapamula subuh ele lat asra. Kira-kira engkau gak pahala musapa engkau gak DC selama mulai dari pagi sampai asar. Cuma tidak semua dalam Quran itu sumpahnya Allah pasti waktu. Kenapa? Karena umur ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mu'ana umur. Makanya Allah dalam Quran itu menyebut al-hakumut takasur. Ayatnya bermega-mega. Tori orang parang itu mereka nggak suami. Dia nggak berpikir karena sepuluh tahun. Nah lupa itu lelo wala. Kagak tahu Pak Mati nanti otona. Ada yang bawa mobilnya sampai dikubur sama-sama di bawah. Tidak ada. Dulu malam malah duit nok terbangi, si miliar apa si lemah, gagak. Tidak. Agak tadi Pak, kain, kaci, di rumah saya kabinana sempo ini. Nah agak tersembunyikan. Ya dalam nama karpungalata wa tamshi fil ardi maraha adalah lemudok kadok kalian ino dalam keadaan sombong. Tidak ada aku bawa sama saya sekalinya. Ya minta ibu sebenarnya Bapak Ibu nasabah asiri. Sekiranya kita tidak ada rasa malu apa nak kian anak penjajah. Paling sutur pengalatara digaga tapi kan angka ya sesiri ya orang makan kita. Paling tinggi laki-laki 3 sampai itu perempuan 5. Itu pun kain murah menghadap kepada Allah. Mohon orang parat kesakitannya tak pun Allah Ta'ala. Kapan dia mau ambil, dia ambil. Kalau tidak. Jemaah tasir rahimahumullah. Jadi itulah perjalanan kita supaya pahami makna maksud pada adalah ceritanya. Bahwa kita tidak dikasih tahu ini karena kita akan menghadap kepada Allah. Waktu jadi waktu itu tudah waktu angka ni malaikat mau merintip kan dia tu malaikat mau Pak datang itu mengintip kalau malam setiap malam itu datang mengintip narikin oh iya Siti pertama baris. Maka itulah sabda Nabi mengatakan orang yang mendapatkan absen dari malaikat memiliki tanda-tanda tanda-tanda tuli gelisah hatinya tidak pernah tenang karena tanda-tanda itu. Tapi dia niseng ini sama alih dan niseng ini malaikat. Makanya kita tidak ada yang tahu kenapa rahasia Allah. Tapi bagi orang yang rasakan itu, dia sudah rasakan dalam dirinya. Maka Allah mengatakan kepada kita, barang siapa yang selalu ingat mati, maka dia adalah hambaku yang beriman. Tulis ingat mati. Nah sebab aku ingat mati, Pak pasti sadar kita. Wih, dia benar bersumpah aja. Saya ingat. Maka orang yang tidak pernah ingat mati itu tenang-tenang saja, tidak mau pikir. Maka berbahagia loh, tapi ada kalau mati sama lo sakit. Maka Allah nak pun tidak boleh. Karena kita ini adalah tetap kita malah disuruh Nabi disuruh berdoa panjang umur. Allahumma inna nas'aluka tulil umri dit-ta'ati wahtim lana bil amalis sholih. Oh Tuhan, awalan pelampai kasih sunatku. Dalam ketaatan bila upaya artinya panjangkan umurku ya Allah untuk saya pakai taat. Tapi kalau saya mau dimatikan ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan baik-baik. Sementara mengaji kapan halipung Allah Ta'ala. Sementara sampajan halipung Allah Ta'ala. Sementara puasa halipung Allah Ta'ala. Ini ya sang agak husnul khotimah. Itu yang kita cari. Sementara domain halipung Allah Ta'ala. Sementara enggak tahu makanan angka siapa korong sementara macaku skatu boleh mereka coba begini maka itulah sebabnya Pak kita selalu disuruh berdoa selalu ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Nah siapa orang yang diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah? Bukan sayati ala nas zaman لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي غراء من الهدى وسبع يظلهم الله في ظل يوم ظله
la dillahu illa dillah wa syabun nasya'a fi ibadatillah wa rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi wa jatama'a alayhi wa tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha wa zakara Allahu khalian fa fa'alat aynahu wa tasilu rahimah. Ini yang perlu dipersiapkan. Kalau mau selamat kata Rasulullah, lakukan 7 perkara ini di dalam hidupmu, insya Allah kamu akan bahagia dan selamat. Kamu tetap kamu akan tenang karena hatimu sudah merasa bahwa ya umatnya insya Allah selamat. Ada ya, wa rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang senantiasa memelihara sholatnya, dia patu-patu sampai jannah. Sebab engkau tuh ngaku kena kentaralan lagi kau patu-patu sampai jannah Pak. Biasa ya uap sengok ke Jumat. Nah sebab maju uap sengok ke Jumat, manasan maka di Allah Taala idza qudiyatis sholati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya pertama di Jumat ada lalu mundur langsung lalu masjid. Fas'au ila zikrillah masjid kiri dan sebab ada kadang yang kau Jumat. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi pura pokok pasampayan apa masumana melosa palale. Nah sekarang tidak, bahwa orang kadang-kadang sekarang ini sudah tidak mau perhatikan. Sebab engkau desa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka engkau tahu maatu na tuntu ipong Allah Taala. Sama nasab iporani maka magi na digaga jumamu. La Jumat, digaga jumamu. Labadolah. Maka di magi kanani digaga jumaku na tuliraji kalau Jumat. Digaga dulu jumaku. Balik kaya. Maka itu jolo makutana ka jolo. Tetesya ga Jumat. Maka ya kau Jumat ini kemudian masa pada tahu-tahu sikit. Oh pantas digaga jumamu. Nasabah itu malaikat yang kemudian fakatopaya sak mimbar tutun mo na nagtuda makaram mendengar kabar khutbah dari pantas tidak ada namamu satu ngomong bukan piro dulu jadi aja tak protes si mata sama mana nasabah hilang cuma kita Pak karena itu malaikat kata Rasulullah berdiri di pintu masjid di hari Jumat itulah sebabnya disuruh hati paling terlambat dia harus masuk. Paling terlambat, paling terakhir. Kenapa? Karena kalau hatib sudah naik di mimbar, malaikat tutup bukunya duduk mendengarkan khutbah. Jadi kota sampai matu pahala tadi kagak nasabah dia. Tapi kok cara ada minum pesan pada dapatnya mati. Maka itulah sebabnya Allah menekankan pas'au ila zikrillah. Kalimat pas'au ila zikrillah itu adalah fi'il amr. Perintah, tidak boleh tidak. Kau tinggalkan semua jual beli malam punya salinan ini. Rumah masjid. Tanya Nabi Kadir Allah Ta'ala. Jadi perbaiki kita punya ibadah, utamanya kita punya sholat 5 waktu. Ada kisah awal ma yuhasibu biyomil abdi as-sholat. Yang pertama-tama dihitung nanti dihisab di hari kemudian adalah sholat. Pak in saluhat saluhat puluh. Ya kau makan jai sampai jana makan nasi nila malah makan jamana. Mampir kau caranya Pak Ibu. Nah kata majina itu mira sumpah Allah Ta'ala. Mana tidak itu melo sumpah Allah Ta'ala. Nah pasti mati ki. Coba tanya ikan. Nah pasti mati ki. Maka dia itu melo sumpah Allah Ta'ala. Nah pasti kita mati. Baru Allah lagi sebutkan apalah ya alam izatu usiranakum kubur. Surah Al-Adiyah. Muasanya di alimu dia mutub dia mau isi sama atau ke kubur. Mana saja? Nah kubur Allah Ta'ala. Ya ku ya tinggi rupa. Kiri kubur. Sama tahu kau sedih. Masa bayangkan ternyata pada memang kita dikasih tahu. Ya luar biasa masyarakat magi na dia na pero tahu ya biasa nakal nalupain tahu ya nasaba iya setannya luar biasa Pak. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kekuatan setan itu lebih hebat daripada keinginan kita. Mak bici-bici jadi dulu matin rono bahagia pi kamu bahas waktu. Mau tuh iu jadi arwani. Napa kalau astagfirullah maka banyak setengah ukur ada lagi sudah digoda. Sebab iya setannya sampai anggota
untuk sama-sama disiksa. Masa pasti disiksa. Jadi maka dengan kita komelo ko selama pakan jaki jaga yang sampai jambu. Jaga. Aja lalu salah harus sampai jambu. Tamanya 5 waktu. Dia kau tambah silakan ditambah. Melo cuma tahajud tambah. Nasal iri kemana nyero. Melo cuma duha tambah. Tiga gaji susah nah, gampang sekali itu ibadah sebenarnya. Cuma kita yang susah kadirita. Tidak ada susahnya. Lain namanya apa? Nah, ini tuh na junda pun Allah Taala biasa angkat tahu kita Pak mati nih. Apa ada ini kesana paham sedang. Insya Allah itu diselamatkan oleh Allah. Karena menurut informasi orangnya baik, orang tenang. Itu rupanya tahu Pak. Kau biasa untuk kata mati, itu rupanya. Ya kau apa kau takbir, apa kau macam berarti itu undang untuk Allah Taala. Kita tahu semua undangannya Allah Taala tuh. Karena ada orang itu yang disebutkan la ilaha illallah itu diundang oleh Allah. Nah biasa nak baca ku imam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang tuh. Akan malakai, maka ku Allah Taala ya ku matu malinya mana? Bacanya ya ku. Nya itu mencawa kasih nasawarga. Iyo bi. Nah ku Allah Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah nyawa. Masuk nyawa nasapan ku Allah Taala. Fatuhuli ya inna ta'ina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lisun lori kamu sawa Allah sudah siap terima kamu. Mak barisi nasa nabi tak kaya lundani, mak barisi malaikai. Tempo na iantara kuburu na itu mati. Sambil dia bersikir semua malaikat, ya Allah, inilah hambamu. Sampai agak fatuhuli bi ibadi. Nah tentu kalau mana kiundang. Sedangkan ngajen dia camak bawa mendaki, Mario ki, apalagi Allah Taala. Makanya kenapa dia tersenyum karena di ayat terakhir Fatuhuli Jannah magili loki kana makuna ida surga nama kan malak itu surga. Ya betul nama cawa biasa otomatis Pak. Sama ipitani surga. Akhirnya bicara luar biasa tuh. Kenapa? Karena itu tadi. Pertama jaga sholat. Yang kedua, ini kata Rasulullah SAW, supaya kita itu selalu siap. Anu kecil tapi luar biasa. Ya. Wala yabqa minal Qur'an ila rasyu. Tidak enak perasaannya kalau dia nak buka Quran, nak baca Quran. Coba. Anu gampang semua tuh. Buka Qurannya Pak Ibu. Buka baca Quran. Orang yang baca Quran itu berarti hatinya tenang. Makanya di dalam kubur nanti orang kenapa dia bercahaya dan kuat mata kubur lisung pangantara 12 langkah. Kalau hadis lagi mengatakan ada 40 langkah. Begitu pulang 40 langkah pengantar jenazah, mayat dibangkitkan dari kuburnya. Agan apa pertama dalam hadis Ibnu Majah disebutkan begini. Langsung gurah itu mayor itu materi. Kaya kaya, pagi nama patah. Ada. Benar kumali musalika, pagi porno kanalak. Begitu kan hadisnya begini. Kenapa kau tinggalkan saya? Kenapa kau tinggal saya sendiri di sini? Kenapa segala? Apa jawab malaikat? Itu ayat-ayat kau baca itu lampu. Maka ada yang terangi dia. Kenapa? Karena dia rajin baca Quran. Maka ada suatu waktu kelak kata Rasulullah. Ada orang dia hanya simpan Al-Quran tapi dia tidak baca Quran. Maka inilah orang-orang yang akan dicabut hidayah dari hatinya. Hum fikum qulubun la yafqahuna biha. Allah tidak akan cabut buka hatinya karena dia biarkan Al-Quran disimpan saja tapi dia tidak baca. Baca itu jamaah. Yang ketiga, wa dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Zakar Allah, orang yang akan menjadikan cahaya di dalam kuburnya nanti adalah orang yang rajin berzikir. Asikiri woki wo. Sambil kabar ceramah seakan asikiri. Nega rupana sikiri. Nega rupana ini kira-kira mana kita suka. Karena banyak sekali, tapi kita saja ada. Dia kalau kaki galuta, aja kami tahu maka dia sikiri. Alayyalu asana sambil kita mencangkul subhanallah.
Alhamdulillah. Jangan salah. Belok kiri lagu-lagu kan bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Angkat tangan kata tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan, tidak masalah. Tapi yakin ki asal rajin ki berzikir pasti tenang kita punya hati. Dan itu jaminannya orang-orang di dalam kubur. Sab'a yadillallahu Allah fi dhilla yawmadillah la dhilla illa dallahu. Ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi dalam kuburnya dan nanti di akhirat juga dijauhkan dari siksa api neraka. Salah satunya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah. Wa zakarallahu halan fafadat anaihum inahu. Selanjutnya orang yang berzikir, orang baca Quran, orang sholat, orang zikir, dan yang keempat adalah orang yang senantiasa mengingat dosa-dosanya pura babai. Gimana dosa atau? Gimana dosa tak? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ada dosanya. Ni gak tahu dia gak dosa apa ibu? Ni gak tahu. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia gak dosa. Tapi ia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dijamin nih pasti matama surga. Pasti masuk surga. Satu-satunya Nabi yang berhak memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi satu hari satu malam dia istighfar bertobat kepada Allah 70 kali. Padahal dijamin lima tahun surga. Kalau lain tak akan jamin tiga. Tapi gampang nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dihapuskan semua dosa-dosamu, maka memohon ampunlah kamu kepada Allah pada malam tengah malam. Fadzakarallahu halim fafadat ainahu, sambil meneteskan air mata. Maka tobat luar Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa dan berjanji tidak akan mengulangi. Sebab engkau tahu dosa-dosa pas ini ke sana ladang. Ya aku mau pas dia di rumah ada ladang baja. Baja pas ini nanti sih. Ya lihat dosa tobat ke sana. Nah, tobat ladang. Tidak boleh. Taubatan nasuha. Intinya kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Kenapa? Karena kita sudah memberikan taubat kepada berjanji bertobat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada dasarnya adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak mau mengambil hambanya, dia ngambil rumah lagi kok kamu penusata. Iya roh hebatnya pun Allah Ta'ala, mahadilnya pun Allah Ta'ala. Nareki kesempatan Bapak Ibu, nareki kesempatan. Berbeda kalau pahala. Ini kami sengok ke Bapak Ibu, saya kena sumbangat tapi masih gede. Kira-kira ada yang tahu? Angkat tangan kalau kena ada yang tahu bahwa sekian sumbangku di masjid. Ada enggak? Tidak ada yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Bukan dilupa. Memang Allah sudah cabut nih Allah Ta'ala kota. Tanah seapuran na cata malaikat. Malaikat sebelah kanan maka ada pahala taruh nih pahala pun Allah Ta'ala. Nasabak maha kuasa pun Allah Ta'ala, maha pengampun, menerima tobat, maka ya dosa deh. Nah paling sumana jolo pun Allah Ta'ala dosa. Nasabak dia lagi jolo kesempatan. Nariki kesempatan pun Allah Ta'ala mengerti mau dia tahu aku kau ini kesempatan. Makanya seluruh dosa apa ibu masih diingat terus semua. Engkau si bawaan napura na dapat dia oke tempat. Tinggal apa itu atau tadi cik benar. Tinggal itu. Iya mengarang tuh tempoh Nabi juga 12 tahunku malah asal kalau aku masih gini mengarang mana mir sabab Allah itu kembalikan semua itu dosa sabab dia namanya rumah lagi aku kamu berusata biar pahala nah cabu mana pun Allah Ta'ala dari ngarang mana ini jadi aku tinggal ini aja menghayal kan kata dia akan lulu tempoh kalau lulu dia lu kasih bayar candriku mencaw-caw padahal apa dia supong Allah Ta'ala ucapkan astagfirullahaladzim karena orang yang akan diambil oleh Allah diputarkan kembali peristiwa yang pernah dialami. Apa di semua itu Allah Allah Ta'ala dosa-dosa. Dengar mana tuh tempat habis coba dengar tempat pandiri tahu wah yang astagfirullah kadang ketempoku kalolo yurwan atau galun atau wawi dikacet astagfirullah ya Allah dampang kau hingga mana? Maka ketika kita ingat maka disuruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Cuma ada dosa yang tidak diampuni Allah kecuali sebab akibat.
Agero kata lupa dosa. Satu, birrul walidaini, dosa kepada kedua orang tua. Ya pinat dampang ki Allah Ta'ala, kau nak dampang ki dombo tak, lupa kata. Ridallah fi ridha walidaini wa suhtillah fi suhtil walidaini. Dia nak dampang ki Allah Ta'ala, nabi maka ko tarik-tarik ko dia nak dampang ki lupa kata. Tidak mau Allah itu. Satu, ya. Kedua, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kau engkau atau musuh tak, dia kasih bicara. Kau mau ikat kelumpuhan dan kuangan ke dosa-dosa aku mega. Tapi dia kasih bicara lah siti. Oh dia tak jadi, dia tak terima pun Allah Ta'ala. Makanya Allah Rasulullah bersabda, Nelo ko kami tatubang kurma to kesirungan dari capu pahala sampajana, capu pahala puasana, capu pahala sulakana, nasabak. Mana salai rotawe mate tapi dia nasi bicara dia siapa? Hati-hati. Makanya dari 7 perkara itu adalah watasilu rahimah. Bahkan jadi hubunganmu padamu berupa tahu. Ada susah si salah-salah agak. Magi si salah-salah tuh Pak Ibu. Sidin itu pasti orang parah. Tuh pasti orang parah. Ya kok masalah jama-jama nih ya paling masih yatim. Kau wajib baru wajib amir, wajib na cicil. Tapi rata-rata itu begitu. Semua sih tahu fitnah, adu domba. Jadi kalau kita mau selamat jangan tadi lah tapi benar-benar aja. Nah iya tuh nyari asap Pak Kose Lebaran ya saya Idul Fitri atau Fitri. Apa sih? Si paci iki. Jadi kalau kamu foto kepura di Lebaran dan kamu foto musuh, dia apa tuh mana? Dia mana? Puasa cenderung. Sama kali pun Nabi tak angka siti waktu Nabi Muhammad SAW mimbarnya. Ketika dia mimbar pertama dikatakan amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Sehingga mana yang sahabat. Nah, dia Rasulullah amin ada kata teman. Akhirnya barani Umar bin Khattab makutana ya Rasulullah. Mari kita katakan tadi amin. Nah, tidak ada doa. Oh begini yang ke malaikat Jibril. Maka daya ku baca doanya Rasulullah Muhammad bakar ku amin kuroya tarifah agak dona wapuang agak terima kasih pahalanya sudah karena pahala puasana atau si salah-salah nadera siama ada mutarimi pahalana pun Allah Ta'ala pahala puasana itu medora kaloring doang coba jadi kita ini betul-betul penting itu untuk menjaga silaturahim. Karena semua hal-hal yang itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga nih dong. Nah, kemudian jadi berapa yang kita harus persiapkan? Pertama, sholat ya sepanjang. Kedua, rajin baca tadabbur Quran. Yang ketiga, zikir. Keempat, tobat. Maksud saya kira-kira ya Pak Irato Pede, maksud saya tidak ada susahnya. Cuma kita tidak mau melaksanakan di rukun ceritanya. Nah yang kelima adalah tasaddaq bisadaqatin paha. Rajin bersedekah. Rajin ke sedekah. Pura-pura kelampak sama diwan di tempat istasi makade. Yeru pun Allah Ta'ala. Dia nalo mana orang parat tak Bapak Ibu. 2,5% itu pun satu tahun. Si tahu. Bapak kalau kira-kira kau aswas suruh ke Allah Ta'ala pasun. Dia si tahun ini 2,5%. Jadi kalau angka duit 5 juta kali 2,5%, 20 minimal 10. Nah, Allah Allah Ta'ala si tahu. Nah, kenapa kita tidak kasih kiror? Padahal itu yang mau menyelamatkan kita. Jadi namun tanda-tanda kebolataan. Mario oleh kita maka ada agak dia pusingin lah. Dimakan dari sampai jakku, rajin tak mengaji, sikir itu Pak. Pas sudah ketua Pak wasit TV, angkat tuh si salah-salah. Nah, itu cari. Kenapa? Iya Pak, saya langsung mau sampaikan satu, saya lupa tadi. Saya kebetulan mau diketahui, kenapa ya ketahui? Malah saya kasih dia ibu, guru. Malasa, ya belok pohon silsilah dia cerita na memusuhi sebelum masuk kembali sedekah. Jadi oke nol doang kurang, saya berdoa, ya Allah, pasalan kasih. Iya ku pasah ada sabakan dulu ya makan namin ini karena
La ilaha illallah. Maka ada la ilaha illallah maka balik tiba-tiba nak. Wah, gitu weh. Nah, rajin pas sampai aja Pak. Rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis. Maka relakainya, saya Pak Ustaz, makin apa itu weh. Beriku. Nah, ya kau bacanya ayat, nah tuh sudah cilingnya. Ayah, agak pugau ya. Tiba-tiba, lo kapan sampai sunnah jolo. Wah, lodonyi. Tiba-tiba mabicara ti kemakara, enggak kapan tuh salah-salah. Tapi ya kau dia nih baca ayat dia nak kita lagi, hebat cerita. Biasa cerita. Tapi kan dia nak kira lena. Tapi pokoknya dia nak kira nah, apa ada postro. Akhirnya bu, pakar ke ibu, adakah orang pernah kita, aku salah-salah bilang. Terli Pak, ibu, terli. Nangis dia, bila ia yang kata pura na gara-gara na, cobi-cobi, na nega tahu. Mapad din kapatin, ay makaraka iya nakapat. Jadi suruh ya rosak po na, kaya magpapiro to pa, makara kira-kira ang kepala upo. Kasi mo ka bobolan, makara iya. Akhirnya Pak itu malam itu enaknya pakai mobil ke Palopo. Diusahakan ketemu itu ibu. Meli pasti bicara telepon. Jadi telepon lah tokor kan kalau mana SD agar pokoknya ke mana alamannya. Lah tokor iruntu itu meli pemalatalan sama teman aja mas sampainya. Akhirnya sampai di sana dikasih bicara dipakai telepon dibuka. Nah po isana, oh iya, hai Tarli. Si Tarli di dalam. Saya bilang itu saja kan di lospeka dia sudah mikir maafkan tidak ada kesalahan tak. Alhamdulillah. Napa makar tidak ada kesalahan tak langsung murah. La ilaha illallah Allah Akbar langsung mati. Itu bahayanya putus hubungan. Aja lalu. Oke daerah ke sana. Ya kita bala usahakan tidak ada lagi orang bermusuh-musuhan. Sama dia akan itu bahan tak? Ya tidak ada. Jadi hati-hati karena itu saya langsung hadapi Pak. Saya di situ bacanya doa. Nah, jadi usahakan tidak boleh lagi ada seperti itu. Kenapa? Pantas maka di Nabi kita ala uhbirukum biman taharu alaihin nar. Melok ke kupitang, tahu-tahu mata neraka. Maka di Nabi kita, agar ya Rasulullah, kalau ya Rasulullah, diga watasilu rahimah, orang-orang yang memutuskan silaturahim pasti Allah akan masukkan ke neraka. Jadi ini semua kita jaga agar kita terhindar dari situ. Kemudian tadi sudah berapa Nabi? Ya bersedekah. Jadi jangan sampai kita lupa bersedekah kalau kita masih kita tidak dosa itu agak susana. Tidak ada susahnya itu Pak. Padahal kalau ileke duit apa tanle belum tentu mak baraka. Kuman lagi si cica 10 kali 3 45.000 belum tentu mak baraka. Mari maka ada nak baraka bisa saja kita baca bismillah. Digagal barakan sampai kita baca bismillah. Tapi maniaki kada kata mania, tapi di tol masigi pasti nareke pengalat Allah maka dia tu masudakkan. Padahal dia tu mania tu. Tapi komandai ki wah banyak syaratnya, harus baca bismillah, harus halal dan sebagainya. 2 sabu ni buat dijaji 2 sabu tapi menjadi pahala kita di hari kemudian kelak lebih besar daripada sekarang. Ya. Kemudian warajulan yang terakhir adalah warajulani tahabba billahi wajatama alaihi. Orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kemudian dan akhirat adalah orang yang senantiasa duduk mendengarkan kalau ada orang ceramah. Agama ya. Contohnya, kemana malaikat nafsik itu mereka, rasid diangkah. Ini kasih. Lawacung ketupah. Nafsik. Jadi alhamdulillah. Karena masuk dalam kelompok orang yang 67 tadi yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sidang jamaah ta'syir rahimakumullah, kesimpulannya adalah pertama marilah kita sebagai maparingar atau kaya tuale kutoi paringar rangi makara jaga sampajat tadi pemilu kisalama jaga sampajangnya. Yang kedua banyak rajin-rajin baca Quran. Wajib dia kepura ke mas sampajang daripada tahap pakai itu, mampir kau jadi postas harus saya mampir baca Quran. Pura kita sampah mengaribi langsung sudah kita nampak pura masih kita baca nih. Qul huwallahu ahad. Apa ngaji? Baca Quran, ini pemumpuni. Inna ataina kalau kau dan seterusnya. Mengaji. Kemudian rajin bersikir. Bersikir. Apalagi kemelok matiin dalam sikir kelot aja tak menghayal.
Engkau tahu belok matin ro menghayal. Kan hayalkan. Kira-kira baca yang galungnya angkamu kan nasirik mabadi. Ia pikir. Padahal satu-satunya itu tidur itu adalah mati. Nah maka dia nabita sekumelo kuma ada orang yang celaka ketika dia tidur mati dalam keadaan suul hatimah. Saat menghayal nih. Pertamanya papa saya. Wih orang kubaya kira-kira yoro baleku di ya yang aja pikir. Mero mati tidur ya. Padahal maka dia nabita ya kau yang karena ini tangan kananmu ini kasih di pipi kanan begini langsung tidur sambil membaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu makin rota. Jadi pantas banget pinalung ngasih misalnya rumah dia yang sikir ini berbang. Akhirnya itu dia pasai yang ngeren. Akhirnya mengipi. Dalam tahu ke pasai. Sama sembarang pikir. Jadi harus kita ingat itu ya. Jadi banyak-banyak kita bersikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima banyak bersedekah. Ya jangan pikirkan sedekah yang penting ada bawa masjid 2.000 utamanya ibu-ibu kemangkaan katahan itu Pak kata maka jolo ikut tapi terperangi wala kita jolo sebab kata Rasulullah tidak boleh keluarkan apa-apa dari rumah kalau tanpa izin suami. Nah jadi izin suami dulu sebab orang-orang wala kita nami maka ada iya sapai tetap dia nodi masalah tetap suami itu adalah kepala rumah tangga. Awwalu ma yuhasibu ya persana kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin rumah tangga yang pertama yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah suami. Jadi lapor aja Allah, namun jarum nasa nabita. Pak, engkau melok kamu sudah kau masih kita sabu. Wah ini dia apa coba lihat tole. Tak ada jual cuma tole. Apa tahu masih gini, apa baraka? Oh iya, tahu. Bismillah. Itu harus seizin suami. Sedekah. Kemudian apa lagi tadi itu? Bertobat kepada Allah. Banyak bertobat. Ayat apa aja bertobat. Mari ingat toilet aku maka tobat di Pak Ibu. Coba minta coba nih. Kalau kita siapa tapi tanggapan ni mah tu matin romana atau temu tu ini alaleta. Sampainya munduran. Kulata. Napa tapumana ngilur pengalatan dosa-dosata. Atau teritar di luar Allah Ta'ala tidak akan dibiarkan orang yang memohon ampun kepada Allah pulang tanpa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza sa'alaka ibadi anni inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau ada orang bertanya kepada aku Muhammad mana itu Allah Ta'ala macawika utarima tunallahi min laduni larahiku asapun Allah Ta'ala. Dari mari kita senantiasa berusaha untuk memohon kepada Allah, dia bertobat kepada Allah agar kita semua dihapuskan oleh dengan niat kita bahwa Tuhan Allah Ta'ala ya kong kamu Pak baca Pak Ibu aja sama tahu Pak ya Allah kong kamu apa kasih dosaku ada Ta'ala kak dulu paci gimana kak dulu Pak dosa-dosaku dan petala itu doa paling bagus dibaca ada mata perlu ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Nggak lupa karena mereka dosa nama lagi, namanya lu malik kepungatan mereka dosa. Ini dosa masih kecil. Oh puang, ada ke anak dari malah kain tapi kucarana. Harus kita sesuai. Angkat tobat tahu Pak, marah aja masam pada Bapak Ibu. Hanya sholat di masjid. Tolong ke masjid, bujur. Ini rumah masam pada, nampak kurma tu pengalaman. Alik nandri. Ini tapi kucarana pengalaman yang udah sampai. Siapa kujol ini namanya apa? Muhayyiratul qadariyah. Allah tidak akan memberikan sesuatu kalau kita tidak berusaha. Maka itulah sahabatnya dalam Quran disebutkan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada maka da melo kana roga pun Allah Taala ko demo no masapada kupu. Mang mabulumana nyanum ko de makarupungi masampada dari pungi mayan digaga di orang para tadi sampai nah dikit Allah Ta'ala usahakan baru Allah kasih rezeki begitu. Rezeki apa? Rezeki mubarakan thayyib, rezeki yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan kenikmatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian ceramah saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan di sisa umur kita yang masih ada, utamanya ini tumatuai hati-hati ya 60 ke atas itu hati-hati
Banyak-banyak mikir berdoa, banyak-banyak bersedekah, karena kita akan menghadapi apa itu yang namanya ini. Utamanya saudara kita, orang tua kita, sila surata Hamzah Daud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya selama hidupnya, insyaallah, dan Allah memberikan tempat yang layak di sisinya. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada almarhum, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. Allahumma inna as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa akhirah wa ma'ali. Allahumma astur urati wa amin rahmat. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Pada hari ini ya Allah, kami menghadap kepadamu di malam Jumat ini ya Allah. Kami peruntukkan doa ini kepada saudara kami, orang tua kami ya Allah, Hamzah Daud ya Allah, yang telah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusannya di dalam kuburnya ya Allah. Mudahkanlah dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ya Allah. Tempatkanlah dia di sisimu ya Allah. Dinginkanlah dia dengan air salju ya Allah, dengan sedingin-dinginnya ya Allah. Penuh rahmat dan berkah kepadanya ya Allah. Ya Allah, tidurkanlah dia dengan tidur yang seperti pengantin baru ya Allah. Berikanlah tempat yang layak di sisimu ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah selama dia hidup di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jika ada khilafnya ya Allah, jika ada dosa-dosanya ya Allah, hapuskanlah ya Allah, bersama dengan doa yang diantarkan oleh para keluarganya kepadanya ya Allah. Karena Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kami ya Allah, bahwa apabila mati anak cucu Adam, tinggal perkara kepadanya, yaitu anak soleh yang mendoakan dan sedekah jariah yang mengantar pada dirinya ya Allah. Ya Allah, terimakanlah doa anaknya ya Allah. Terimakanlah ya Allah. Kuatkanlah hati keluarganya yang ditinggalkan ya Allah, agar senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang masih hidup ini ya Allah. Utamanya kami yang hadir saat ini ya Allah. Bimbinglah kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, iman yang Kau tanamkan pada diri kami ya Allah, apabila iman ini sudah ada di hati kami ya Allah, janganlah Engkau cabut kembali ya Allah. Karena hanya dengan iman itu kami bisa menyembah-Mu ya Allah, senantiasa mengingat-Mu ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah, membaca ayat-ayat-Mu ya Allah, dan menyembah-Mu ya Allah, sujud setiap hari dan malam ya Allah, kami lakukan untuk diri-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antal ghafurur rahim. Dan untuk saudara kami Hamzah Daud ya Allah, kirimkanlah doa ini kepadanya ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa wassi' madkhalahu fil mahdiyina wafsah lahu fi qabrihi wa sawwir lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi aqibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.